pidana. Ya. Untuk pelajaran hari ini yaitu tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami alur perjalanan dakwah di Nusantara. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan cara-cara dakwah di Nusantara. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Siapkan alat tulis untuk menulis ya anak-anak. Sudah, Bu. Ya. Yang pertama yaitu alur perjalanan dakwah di Nusantara. Ya. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, teori Mekah. Teori Mekah yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad ke-7 Masehi pada pedagang timur, misi dagang dan dakwahnya sekaligus. Kemudian yang kedua, teori Gujarat. Yaitu proses kedatangannya Islam ke Indonesia dari Gujarat pada abad 7 Hijriah atau pada abad ke-13 Masehi. Orang-orang Arab bermazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia yaitu kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang disebut Iran dengan tradisi Asyura. Kemudian yang terakhir yaitu teori Cina. Teori Cina ini yaitu proses kedatangan Islam berasal dari para pedagang Cina. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7. Ada yang belum paham? Sudah, Bu. Ya, lanjut dulu ya. Kemudian yang kedua yaitu cara-cara dakwah di Nusantara. Yang pertama yaitu perdagangan. Ya, proses penyebaran Islam melalui perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai 16 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu perkawinan. Ya, cara dakwah ini sebagai pedagang Islam ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mendapatkan keturunan. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan ini lembaga pendidikan Islam berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Kemudian yang keempat, hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu kesenian. Kesenian ini yaitu sudah ada sebelum Islam masuk, yaitu pada dalam Hindu-Buddha. Saat Islam datang, kesenian tersebut tidak dihilangkan, tetapi justru sebagai sarana dakwah, seperti itu. Paham? Paham. Ya, kemudian materi selanjutnya yaitu kerajaan. Ini dihapus dulu ya. Udah ditulis? Sudah. Ya. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.
Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua Kerajaan Aceh. Yang ketiga Kerajaan Pajang. Yang keempat Kerajaan Mataram Islam. Yang kelima Kerajaan Banjar. Yang keenam Kerajaan Goa Taluk. Yang ketujuh Kerajaan Ternate. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu Kerajaan Tidore. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Belum. Ya, baik. Karena belum ada pertanyaan, coba bacakan yang tadi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ya, silakan, Esa. Kerajaan Samudra Pasai, dua Aceh, 3 Pajang, 4 Mataram Islam, 5 Banjar, 6 Goa Taluk, 7 Ternate, 8 Tidore. Ya, tepuk tangan buat Esa. Ya, baik. Di sini Ibu menyiapkan kuis ya. Ya. Dapat hadiah ini. Yeay. Ya, nanti kalau mau menjawab langsung ajukan tangan ya. Ya. Ya, siap ya? Ya. Ya, baik. Sebutkan cara dakwah di Nusantara. Ya, Isti. Ada cara-caranya ada 5, yaitu 1 perdagangan, 2 perkawinan, 3 pendidikan, yang keempat hubungan sosial, dan yang kelima kesenian. Ya, selamat. Nih. Ya, makasih. Berarti sudah paham semua? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, ada tugas ya, ditumpuk di meja Ibu ya, besok aja. Ya. Gitu. Halaman 75. Sudah. Sudah ketemu? Sudah. Itu pilihan ganda sama urean ya. Ya. Ya, baik. Setelah sudah paham semua, tidak ada yang ditanyakan, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.